Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita ada baiknya baca doa terlebih dahulu ya. Silahkan dipersiapkan.
Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada kalanya lebih baik kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Silakan anak-anak. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan boleh duduk kembali. Nah, oke, sebelum itu Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Adiansa Asyabudin, ada? Hadir. Aditya Pratama, hadir. Adli Faiz Abdillah, oke. Agna Sofa Mubarak, oke. Ahmad Subula Salam, Alif Mulki Sulaiman, Alia Tusyifa Aulia, sakit. Andika Pratama, Ani Fauzia, Ayu Welas Asih, oke. Sikra Syifa Afiyah, Vina Ulul Azmi, oke. Indah Jannatul Ma'wa, Izzi Zahratu Syafa, Lutfia Tunisa. Berangkat gak ya? Enggak berangkat? Enggak, oke. M. Nabil Adnan, ya. Muhammad Guntur, ya. Muhammad Salah Husadi, oh iya. Muhammad Abi Madian, oke. Muhammad Akram Awaluddin, oh iya. Muhammad Fakih Nur Aziz, Najwa Ramadhani, Novi Ardita, Ragil Kurniawan, Rini Apriani. Nggak berangkat? Oke. Rizka Aulia, Salsa Nabila, Saskia Mega, oke. Silvi Oktaviani, berangkat ya. Suci Ramadhani, sakit, oke.
Tiara Aulia Ramadhani berangkat. Toriko Adino. Wafik Yahya berangkat? Enggak berangkat. Oke. Wildan Khairul Anam ada. Yogi Prasetyo. Oke. Oke. Setelah kita absen, tadi ada yang sakit ya, maka kita doakan semoga yang tidak berangkat hari ini atau yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Oke. Nah, sebelum Bu Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, Bu Guru kita lakukan ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya, clue-nya adalah orang ketiga. Misalkan orang pertama adalah Bu Guru, orang kedua adalah Mbak Ani Fauzia, dan orang ketiganya adalah siapa? Indah. Salah? Citra. Salah. Ingat, clue-nya adalah orang ketiga. Berarti orang pertama. Ya, orang ketiganya adalah Indah. Tuh. Ya, beri tepuk tangan buat Indah. Udah semangat ya? Oke, kita bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Siap? Oke, ya. Pertama, Bu Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi pengertian, tujuan, dan faktor-faktor kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk tujuan yang kedua, menganalisis keterkaitan antar kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Yang keempat, menyimpulkan peran penting setiap kegiatan ekonomi. Berikutnya, apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah, ada yang tahu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang ya, ada lagi? Selain itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menghubungkan antara proses produsen, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Yang pertama, proses produksi. Apa itu proses produksi? Ya. Proses produksi adalah proses menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen setiap hari. Oke. Nah, kegiatan produksi memiliki beberapa faktor. Yang pertama, faktor alam ya. Sebelum kita lanjutkan, Bu Guru akan menampilkan dulu beberapa gambar yang menyangkut proses kegiatan ekonomi.
Oh, ini tadi ya. Silakan amati dulu. Itu gambarnya seorang siswa sedang membeli jajan, membeli makanan di pasar atau di warung? Pasar, ya, boleh warung. Yang kedua, gambar kedua, ibu-ibu orang sedang berbelanja di pasar. Oke. Berarti itu mencakup proses distribusi juga. Ini yang kedua, gambar tentang yang satunya itu apa? Roti, pembuatan roti di pabrik roti. Yang kedua, proses pembuatan mobil. Itu namanya kegiatan produksi. Oke. Nah, berikutnya itu gambar apa? Ibu-ibu atau mbak-mbak berbelanja shopping fashionable ya. Yang sukanya fashionable, sukanya memborong atau membeli pakaian. Yang kedua, itu kegiatan orang-orang menggunakan kendaraan. Ya, yang ketiganya, orang sedang naik mobil pick up, sedang menuju ke suatu tempat. Oke, yang pertama itu yang Mbak memborong belanja itu termasuk kegiatan apa? Konsumsi. Yang kedua, orang menggunakan banyak kendaraan termasuk kegiatan konsumsi juga. Yang ketiga, konsumsi juga menggunakan kendaraan. Oke, berikutnya silakan simak videonya dulu. Jumpa lagi di channel Kurang dengar ya. Di situ. Nggak dengar ya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan yang produktif, distribusi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas tiga jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang sakit.
guru. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik para siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan. Nah, di sini dulu, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jadi dari awal dari awal video tadi membahas tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, setiap kegiatan itu, kegiatan yang dihasilkan oleh produksi atau produsen itu menghasilkan ada berapa jenis barang? 2. Menghasilkan apa? Yang pertama? Barang. Yang kedua? Jasa. Oke. Selain guru sama dokter, ada siapa lagi yang menghasilkan jasa? Polisi. Oke. Apa lagi? Pilot. Masinis. Pramugari. Nah, dalam TNI. Ya, yang tukang cukur ya. Benar. PNS, iya, PNS guru. PNS, iya. Selain guru ada PNS lain ya, yang di dinas yang lain ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Barang berjasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh para pedagang. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian palawija dan pertanian hortikultura. Cukup sampai di sini aja. Nah, berikutnya untuk video tadi sudah jelas? Sudah jelas. Berarti untuk pelaku produksi namanya produsen. Untuk pelaku distribusi namanya distributor. Untuk pelaku konsumsi konsumen. Oke. Habis itu kita lanjutkan materinya. Tadi dari waktu awal tadi Bu Guru tanya tentang kegiatan ekonomi itu adalah ya segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Oke, kita lewati aja ya. Nah, tadi jenis kegiatannya sudah tahu ya, ada 3 ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk contohnya, contoh produksi, contohnya apa? Produksi petani, PT, PT pabrik, Gojek, ya jasa betul. Terus apa lagi? Ya itu jasa. Perkebunan, palawija boleh, peternakan itu distribusi, produksi.
Apalagi? Dah. Koruptor. Kalau koruptor itu menghasilkan apa? Cuan. Oh iya, pengen jadi koruptor. Oke, sip, hebat. Ya, untuk distribusi, tadi pelakunya namanya distributor. Jenis kegiatannya seperti apa distribusi? Menyalurkan, ya. Misalkan contohnya dari perusahaan tekstil atau perusahaan, kalau di sini rokok ada ya. Di sini ada di Cimohong, itu perusahaan rokok gudang garam ya. Itu untuk proses distribusinya dari awal sudah pengepakan, terus ke sales, ada penyalurnya. Berarti penyalurnya itu distribusinya ada beberapa kali, dari perusahaan ke pengepakan dulu, terus baru ke salesnya. Sales itu sebenarnya yang kedua. Dari PT-nya itu nanti masuk ke gudang dulu. Biasanya nanti baru ke sales ke toko warung-warung. Ya, biasanya tangan kedua. Karena dari gudang yang besar, skala besar biasanya ke, ya, dari PT ke gudang besar dulu biasanya. Tapi ada beberapa juga yang langsung ke konsumen mungkin ya. Bu Guru belum hafal juga ya. Oke, lanjutnya kegiatan konsumsi berarti seperti kita ya, mengkonsumsi barang. Barang apa aja yang kita konsumsi? Baju, oke. Peci, sepatu, celana, sabuk, kerudung, pulpen, buku, kertas, meja, kursi, apalagi laptop, salon, kipas, proyektor, ya. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan? Dah. Oke, berikutnya. Nah, kegiatan produksi memiliki beberapa faktor. Contohnya, yang pertama, faktor yang mempengaruhi produksi adalah yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam contohnya kayak tadi yang disebutkan Mas siapa? Petani, ya, beberapa petani menanam akan menghasilkan palawija, menghasilkan padi, menghasilkan bawang merah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, faktor yang kedua adalah sumber daya manusianya, yaitu petaninya itu sendiri. Nah, kalau di sebuah perusahaan biasanya untuk sumber daya manusianya itu tenaga kerjanya, ya, bukan manajernya. Kalau manajernya nanti ikutnya masuk ke entrepreneurship-nya. Oke. Nah, sumber daya manusianya itu pekerjanya. Pekerja karyawan, buruh pabrik, petani, seperti itu. Ya. Untuk yang keempatnya, itu modal. Kita misalkan sebagai produsen membutuhkan modal. Kalau seorang petani membutuhkan modal apa aja? Pupuk, benih, keahlian, skill, itu nanti masuknya entrepreneurship, ya. Apalagi diesel, alatnya, ya, termasuk alat, membutuhkan modal alat, modal bibit, modal benih, terus membayar buruhnya. Biasanya kalau petani ada buruh yang untuk menanamkan, ya, biasanya itu juga ikutnya modal. Nah, pegawai pabrik boleh. Nah, faktor berikutnya itu adalah entrepreneurship-nya. Nah, baru yang tadi ahlinya. Misalkan penambang batu bara, penambang minyak tanah, penambang gas bumi, kan pakainya alat yang besar-besar ya. Biasanya dilakukan di tengah laut atau di suatu daerah tertentu yang ada sumbernya, sumber batu baranya. Itu harus pakai orang yang paham pakai teknologi mesin itu.
Nah, itu namanya ikutnya masuknya ke entrepreneurship-nya. Yang berikutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kepemimpinan. Ya, misalkan di sini kan, misalkan di kelas kalian, ketuanya itu yang memimpin itu entrepreneurship-nya. Oke, nah kalian sebagai pelakunya adalah sumber daya manusianya. Ibaratnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup kalau itu, lanjutkan. Kegiatan distribusi. Beberapa faktor kegiatan distribusi yang mempengaruhi kegiatan distribusi itu adalah yang pertama apa? Nah, sarana dan prasarana transportasi. Contohnya, truk, apalagi? Kapal, pesawat, pick up, motor, sepeda, becak, kereta, bis. Bis nggak ikut. Apalagi? Ayah angkut mengangkut orang, Mbak. Iya. Nggak apa-apa, wes. Ya, itu salah satu dari contoh sarana prasarana transportasi. Kenapa membutuhkan begitu banyak jenis angkut? Kenapa? Karena ada yang tahu? Karena distribusi itu membutuhkan skala besar karena jumlah produksinya besar. Nah, dan juga membutuhkan transportasi yang canggih karena jaraknya dari produsen ke konsumennya itu jauh. Nah, ada juga yang membutuhkan misalkan kereta karena jaraknya jauh dari beda provinsi, beda kota, seperti itu. Oke, iya, ada yang pakai perahu, ada yang pakai pesawat. Itu untuk proses ekspor dan impor. Ya, nanti ikut masuk ke sini sebenarnya. Nah, yang kedua, faktor yang kedua apa? Jaringan. Nah, jaringan informasi teknologi atau teknologi dan informasi. Contohnya misalkan ada yang suka online shop, Shopee, Lazada. Nah, itu kan pakai teknologi ya. Teknologi internet, teknologi HP. HP termasuk teknologi bukan? Oke, iya itu termasuk teknologi. Nah, itu kenapa masuknya faktor distribusi? Karena dari konsumen itu bisa langsung memesan produknya, ya, dan langsung akan sampai di rumah kita yang memesan, ya kan? Tanpa harus kita mengirim tag lokasinya, kita nggak perlu meng-SMS yang jualnya, karena dari sistem teknologi Shopee-nya atau Lazada-nya sudah merekam alamat kita. Begitu. Yang ketiga, faktor yang ketiga apa? Teknologi dan informasi toko online. Kenapa? Nah, sudah jelas? Nah, oke, itu tadi kebalik ya. Tadi yang teknologi informasi tadi yang kedua. Nah, yang ketiga ini dibalik jaringan distribusinya. Agen, pengecer, gudang. Tadi yang Ibu sebutkan tadi dari produsen ada beberapa tahapan. Melewati gudang, baru ke tangan keduanya, baru ke pengecer atau sales ya tadi. Iya, yang keempat biaya distribusi. Iya. Betul. Nah, semakin banyak produsen itu mengeluarkan modal untuk biaya distribusi,
dari beda kota atau beda provinsi yang misalkan pakainya pengangkut atau truk besar harus membutuhkan bensin yang banyak atau solar yang banyak misalkan, itu pasti dampaknya akan menaikkan harga barang itu. Ya misalkan kayak di kayak di Papua, harga bakso berapa? Ada yang tahu? 50.000. Iya. Iya. Silahkan tanya temennya, udah tahu tuh ya. Iya, bukan ya Mbak ya. Iya. Ada lagi di mana Mbak? Tahu? Nah, di pelosok-pelosok Kalimantan atau di pelosok Pulau Jawa, itu biasanya di luar Jawa ya, di luar Jawa. Biasanya kan yang jalannya belum aspalan, iya. Sedangkan seorang produsen itu mengirimnya kan lewat truk misalkan. Kalau lewat pesawat mungkin terlalu mahal ya. Jadi pakainya truk. Nah, sedangkan truk kalau lewat jalan yang berlumpur itu kan susah dan otomatis memakan bensin. Ada juga yang lewatnya jalan tol. Kalau lewat jalan tol harus pakai bayar e-tol, makan biaya lagi ya. Sama biaya supirnya juga, biaya tenaga kerjanya harus dihitung juga ya. Jadi itu akan menambah harga suatu barang dan akan mempengaruhi hasil distribusinya. Kalau barangnya sedikit mungkin nggak masalah atau jaraknya dekat, jadi nggak perlu keluar biaya banyak. Jadi harganya sampai ke konsumen juga sedikit, seperti itu ya. Selanjutnya, faktor yang kelima. Silahkan. Kondisi geografi daerah perkotaan, daerah pegunungan. Nah, kondisi geografisnya berupa daerah perkotaan atau daerah terpencil yang tadi ya Bu Guru sebutkan, atau daerah pegunungan. Kalau daerah pegunungan contohnya apa? Hasil produksinya apa? Sayuran. Ya, buah-buahan, misalkan teh, ya pegunungan. Bawang Brebes kayaknya nggak di pegunungan ya Mas, ya nggak terlalu sulit juga, ya. Kalau di Brebes kan lancar jaya ya, aspalnya lancar jaya lah ya. Nah, sedangkan kalau untuk daerah terpencil kayak tadi yang Ibu sebutkan daerah Kalimantan biasanya, itu yang masih tanah, itu belum banyak yang pakai aspal. Kalau daerah perkotaan Kalimantannya mungkin sudah gede-gede, besar-besar aspalnya, untuk jalannya aja sampai 6 meter. Karena Bu Guru punya kakak sepupu itu di Kalimantan. Dia hidupnya sudah di sana. Dia sudah imigrasi dan menceritakan kondisinya di sana itu, di perkotaan Kalimantannya itu ternyata sudah lebih maju ketimbang di Jawa. Itu Kalimantan. Tapi beda dengan daerah terpencil di Kalimantannya itu. Karena di daerah terpencilnya itu masih hutan, masih sawit, ya kan? Tidak ada rumah, tidak ada orang, tidak ada penghuni, tidak ada kendaraan. Hanya tanah satu arah sampai di ujungnya daerah mana gitu. Dan itu masih tanah semuanya. Belum ada aspalnya, belum ada kerikilnya sama sekali. Jadi untuk transportasinya juga susah. Dan kalau kita mau main ke Kalimantan yang terpencil itu, ya kita harus siap-siap katanya begal pasti ada. Kalau udah jam sore mau maghrib itu pasti begal udah banyak. Tuh contohnya. Terus apalagi? Nah, permintaan pasar. Oh ya, maaf. Tadi Bu Guru ralat ya, untuk daerah Kalimantan yang tadi ya.
hanya ada daerah kelapa sawit. Untuk isu yang tadi Bu Guru sebutkan masih belum jelas. Jadi Bu Guru mohon maaf ya untuk yang tadi. Berikutnya nomor 7. Kebijakan pemerintah kepada ekspor ini dapat mengantisipasi produk lokal ke luar negeri. Oke, kebijakan pemerintah. Contohnya apa kebijakan pemerintah? Yang sekarang lagi rame apa? Tadi malam Bu Guru sempat browsing ya. Untuk Pak Bahlil itu kan memberikan kebijakan untuk ekspor batu baranya dihentikan. Tapi sedangkan kemudian Pak Bahlilnya itu merubah lagi karena dari beberapa negara yang membutuhkan batu bara kita itu istilahnya protes gitulah ya. Protes atau memberi komentar yang seperti itulah. Memberi komentar untuk menyatakan bahwa tidak setuju untuk Indonesia menyetop ekspor batu bara. Dan akhirnya Pak Bahlilnya itu merubah dari kebijakan menyetop batu bara menjadi membolehkan ekspor asal dengan syarat biayanya dinaikkan. Jadi dari negara lain itu memberikan nilai yang lebih untuk Indonesia untuk mengganti rugi. Karena proses penambangan batu bara itu kan prosesnya merusak alam ya. Harus mengecor, harus menggali lah istilahnya ya. Batu bara di mana gitu. Nah, itu merusak ekosistem di lingkungan sekitar. Jadi bapaknya dari negara Indonesia itu memberikan kebijakan seperti itu. Itu contohnya. Ada lagi yang tahu kebijakan lain ekspor impor? Kebijakan pemerintah. Ya. Yang ringan itu kebijakan dari produksi kebijakan distribusi ya. Untuk kebijakan pemerintah ya salah satu yang kecil itu ya tadi seperti misalkan dari proses e-tol, dari proses bensinnya banyak, jadi harganya lebih mahal. Dari Jawa ke Kalimantan, harganya di Kalimantan jadi lebih mahal. Dari Jawa ke Papua, jadi harganya lebih mahal karena membutuhkan biaya yang banyak. Itu kebijakan, salah satu contoh kebijakan pemerintah. Berikutnya, kegiatan konsumsi. Yang mempengaruhi kegiatan konsumsi ada beberapa faktor. Satu, pertama, pendapatan. Yaitu, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar. Sekarang Bu Guru tanya, untuk yang sederhana aja. Siapa di sini yang uang sakunya per bulan? Atau per minggu? Per hari. Yang setiap harinya uang sakunya 20.000 atau lebih? Nah, ada juga yang uang sakunya lebih atau uang sakunya lebih sedikit dari 20.000, misalkan 10.000 atau 5.000. Pasti konsumsi makanannya lebih banyak anak yang bawa uang saku besar ketimbang anak yang bawa uang sakunya sedikit. Itu contoh kecilnya. Untuk contoh yang lebih besarnya, skala besarnya, misalkan siapa? Artis pendapatannya banyak ya. Nah, pasti membeli tas aja yang mahal atau branded. Branded itu kan lebih dari harganya puluhan juta. Kalau kita bisa eman-eman pasti eman-eman ya. Iya, dari baju kalau artis pasti pakai baju yang branded juga, yang jutaan, puluhan juta, bahkan yang ada lebih besar. Dari segi kendaraan, orang yang punya pendapatan banyak pasti membeli mobil. Itu dari skala kecil. Mobilnya juga misalkan sederhana. Nah, kalau yang pendapatannya sedikit, beli mobil enggak?
Nah, itu. Iya, itu contohnya. Oke, yang kedua, berikutnya. Harga barang dan jasa. Harga barang naik. Konsumen cenderung mengurangi jumlah konsumsi atau mencari alternatif yang Oh. lebih murah. Oke, seperti ibu-ibu ya. Bu guru juga ibu rumah tangga. Kalau bu guru tanggal tua biasanya, pasti bu guru harus mikir, uangnya tinggal sedikit ya. Nanti buat jajan anak sekian, buat saku sekian. Berarti caranya biar bisa cukup sampai ke awal bulan lagi gimana ya? Nah, itu kan salah satu contohnya juga. Harus mencari alternatif, misalkan jajannya diganti, yang biasanya jajannya mahal-mahal diganti sama jajannya yang lebih murah. Ya, Pak yang suka makan bodin? Siapa yang suka makan ketela? Nah, iya, nggak apa-apa, Mbak. Itu lebih sehat ya. Sedangkan alternatif seperti itu sebenarnya lebih menyehatkan kita ya, ketimbang makanan yang junk food. Ada yang suka seblak? Indah. Enggak. Ya, suka ya. Ya, Bu Guru juga suka. Suka, tapi boleh kita sering mengkonsumsi seblak asalkan isi atau porsinya itu lebih banyak sayurnya ketimbang makanan sosis atau seafoodnya, karena itu makanan yang diproses yang harus pasti ada campuran bahan pengawetnya ya, itu seperti itu, maka itu akan kurang menyehatkan dan harganya pasti lebih mahal ketimbang sayurnya. Sayur itu harganya lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah. Contoh kangkung berapa? 1.000, 2.000. Sedangkan yang sosis berapa? 2.000, 3.000, 10.000 ya. Ada bahkan ada yang 10.000. Nah, seperti itu. Nah, iya. Sebenarnya kita itu makanan yang kelihatan sepele tahu tempe tapi lebih menyehatkan ketimbang makanan yang kelihatannya wah, hebat banget ya. Makanannya bawa bekalnya wah, keren banget, tapi malah kurang menyehatkan. Nah, seperti itu. Nomor 3-nya, berikutnya, selera dan gaya. Konsumsi dipengaruhi oleh tren, budaya. Nah, contoh tadi, di gambar yang pertama Ibu itu ya, tampilkan ada mbak-mbak yang suka shopping ya. Itu termasuk apa? Selera dan gaya. Biasanya anak SMA kalau ngetrennya baju ini, tadi pasti ikut-ikutan beli ya. Kalau ada yang cowok biasanya ngetren celananya cut bray atau celananya pensil ya. Biasanya ikut-ikutan semuanya. Itu termasuk mempengaruhi juga selera dan gaya. Nah, rambut, potongan rambut biasanya ikut-ikutan ya. Wah, ini lagi kerennya apa ini? Mulet, iya. Apalagi blue spade itu seperti apa? Kayak gini ya. Apa yang kayak gini? Oh iya. Oh iya, itu pasti yang kalau kelihatannya keren pasti ikut-ikutan. Jadi si tukang cukurnya itu atau orangnya itu jadi mengkonsumsinya yang satu ikut-ikutan, jadi semuanya pada beli. Konsumennya menjadi lebih banyak. Tapi kalau nggak ngetren misalkan, ada yang beli nggak? Nggak ada. Potongan rambut yang nggak ngetren, jelek pasti nggak ada yang potong rambut, ya kan? Tapi kalau lagi ngetren pasti berbondong-bondong, gantian ke tukang cukurnya, ya. Seperti itu ya. Iya apa enggak? Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, berikutnya Ibu lanjutkan ya. Berikutnya. Yang keempat, faktor yang keempat apa? Jumlah keluarga. Jumlah keluarga. Di sini yang
saudara tunggal atau saudara kandungnya ada 5 siapa? Indah. Oh, ada 1 ya. Kebanyakan untuk keluarga sekarang kebanyakan cuma 2 anak ya, 2 atau 3 anak ya. Kayaknya jarang sekarang yang 5 anak ya. Tertentu ya beberapa keluarga ya, tertentu ya, nggak apa-apa. Ya, Bu Guru juga kesebelasan. Iya, 11-an juga. Enggak. Sayang Bu Guru cewek ya. Jadi enggak main. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan Bu Guru punya anak 2. Beda dengan saudara Bu Guru yang anaknya cuma 1. Ya, beda lagi sama saudaranya Bu Guru yang belum memiliki anak. Nah, pasti kebutuhannya berbeda. Bu Guru yang anaknya 2 pasti jajan 1, jajan semua. Bu Guru mengeluarkan lebih banyak uang 2 kali lipat ketimbang saudaranya Bu Guru yang anaknya 1. Nah, contohnya kemarin anaknya Bu Guru dua-duanya sekolah. Pasti membeli seragam satunya pasti membeli seragam. Yang satu minta sepatu, satunya juga minta. Beda sama yang anaknya baru 1. Pasti mengeluarkannya cuma baju 1 sama sepatu 1. Beda lagi yang anaknya tadi kesebelasan ya. Tuh pasti beli 1 beli semua. Berarti 11 kali lipat ya. Lebih besar dari Bu Guru. Itu contohnya. Nah, uang sakunya apalagi kalau setiap pagi. Nah, 11 anak. Ya, lebih banyak ya. Kalau Bu Guru 2. Nah, kalau yang anaknya 5 kali lebih banyak lagi. Itu contohnya. Oke? Iya. Berikutnya nomor 5. Tingkat pendidikan dan pengetahuan. Contohnya, misalkan konsumen yang paham tentang gizi akan memilih makanan sehat dibandingkan makanan instan. Nah, seperti tadi apa ya? Seblak. Iya. Yang lebih baik, yang lebih bagus itu seringlah memakan sayur, buah, terus tempe, tahu, apalagi telur. Telur sekarang mahal ya. Terus yang lebih murah apa? Ayo. Tadi yang bodin. Bodin itu bahasa Indonesianya apa ya? Singkong. Ketela itu lebih menyehatkan, lebih murah. Dalam? Bibian boleh. Kentang. Nah, yang lebih murah itu singkong ketimbang kentang. Kentang itu sekarang harganya lebih mahal ketimbang singkong. Singkong sekarang 1 kilo 4.000, sedangkan kentang sekarang sekilo 7.000. Sedangkan lebih menyehatkan singkong ketimbang kentang. Kentang itu pengganti orang yang misalkan lagi diabetes, itu kentang. Tidak boleh kebanyakan makan singkong. Gitu. Singkong itu kan nanti jadinya tepung ya, tepung terigu. Nah, orang yang diabetes juga nggak boleh kebanyakan makan tepung terigu. Nggak boleh. Ya, itu contohnya lebih menyehatkan. Sedangkan untuk makanan yang junk food itu kan kurang menyehatkan ya. Nah, lebih bergizi mana antara singkong sama junk food? Pasti lebih singkong. Dan lebih enak. Iya, memang lebih enak. Tapi kalau orang bijak, orang pintar pasti memilih singkong. Oke, berikutnya nomor 6. Ketersediaan barang dan jasa. Barang yang mudah ditemukan dan tersedia luas lebih sering dikonsumsi. Misalkan kita seorang pelajar butuh apa aja? Pulpen, buku. Iya, kalian mendapatkannya susah apa gampang? Gampang. Berarti untuk barang yang kebutuhan pokok kita pasti lebih mudah ditemukan ketimbang barang yang selain kebutuhan pokok. Misalkan kalau kita mau mencari laptop harus ke Brebes atau ke Tegal. Ya, kalau kita membutuhkan tas di warung ada tas yang kita inginkan? Nggak ada. Kita harus cari jauh. Iya, kita harus
dicari di toko yang jauh. Tidak, maksudnya tidak dekat dengan rumah kita ya. Itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya. Oke, selesai materi kita hari ini. Berikutnya, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan mencari atau menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, setiap kelompok akan ada satu kasus. Misalkan kelompok ini satu kasus, kelompok ini satu kasus. Nanti tolong dibaca dengan seksama. Oke? Nah, nanti kalian menjawab di kertas folio yang Ibu bagikan. Kalian boleh membuatnya dengan apa? Tambahan gambar atau apa yang lebih menarik. Nah, setelah kalian mengerjakannya, nanti kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok tentang kasus tersebut. Nah, silahkan. Oh iya. Untuk yang di belakang, Bu Guru lewatnya susah ya? Permisi. Silakan. Niki, monggo. Nah. Monggo. Satu, dua. Silakan ini soalnya. Monggo. Nah, silakan kalian tulis di lembar kertas folionya tersebut. Setiap kelompok nanti akan memilih salah satu anggotanya untuk maju ke depan atau 2 orang boleh untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk diskusi kita hanya punya waktu 20 menit
25 menit atau 30 menit. Jadi, silahkan untuk segera dikerjakan nggih. Monggo. Untuk kelompok 1 sudah? Nah, silakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan atau menyampaikan hasil diskusinya. Monggo Mbak, nggak apa-apa. Atau kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah siap? Silahkan. Mas Guru kaget sekali. Ya, silakan maju Mbak. Kalau sudah, tinggal dibacakan. Bisa Bu Guru bantu. Maju, Bu. Ya, maju. Mbaknya maju baca. Di sini. Atau berdiri gitu. Boleh. Nah, ini. Silahkan, Mas atau Mbak. Sudah bisa, Mas? Boleh Ibu bantu? Sampai sini. Nah, silakan maju. Ya, ngoten nggih. Yuk, silakan kelompok 1. Boleh, ada yang sudah siap? Boleh berdiri, sambil berdiri nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prasetyo. Saya dari kelompok 1. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar produk tersebut dapat sampai ke tangan pengguna akhir dengan kualitas yang tetap terjaga. Tujuan distribusi adalah menjembatani antara tempat produksi dan tempat konsumsi, serta memastikan barang tersedia di tempat dan waktu yang tepat dengan
kualitas dan harga yang berkualitas. Ya. Yang kedua, peran penting kegiatan distribusi menghubungkan pemerintah dan konsumen. Distribusi menjembatani antara nelayan yang menangkap dan masyarakat kota yang membutuhkannya. Ya. Kualitas produksi yang baik dapat menjaga kesegaran ikan sehingga nilai jualnya tetap tinggi. Oke. Oke. Menstabilkan harga jika distribusi lancar, maka harga ikan akan terlalu timpang antara tempat produksi dan pasar. Meningkatkan pendapatan nelayan dengan sistem distribusi yang efisien. Hasil pendapatan nelayan dapat dijual dengan harga yang pantas dan harga murah dengan pasar. Oke, ya, sebentar Mas. Cukup. Ya tadi tentang kasusnya tentang distribusi ikan dari nelayan yang takut untuk ikannya itu, kalau ikan itu kan jangka waktu 1 hari 2 hari cepat busuk ya. Nah, jadi itu nelayan sekarang menggunakan apa? Cool box atau kotak pendingin agar sampai ke kota itu ikannya tetap segar. Itu kasus yang pertama. Sekarang untuk kelompok kedua atau ketiga, silahkan hasilnya, diskusinya seperti apa? Silahkan dibacakan. Ya, silakan berdiri, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hasil diskusi kami. Oh, ya. Silakan. Masalah modal peralatan pengetahuan dan perubahan iklim dapat mengaruhi kegiatan produksi kopi luwak di desa tersebut. Nah, itu tentang kasus kopi luwak. Hasilnya? Hasilnya perubahan iklim kurang besar 30 suhu muka atau serangan normal akibat perubahan cuaca, menurunkan hasil panen dan mengganggu siklus tanah. Ya. Kemudian? Yang kedua, diskusikan solusi atau strategi apa yang dapat dilakukan para petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Nah, jadi? Hasilnya? Hasilnya yaitu operasi teknologi pintaran dari operasi meningkatkan daya tawar petani lokal. Kalau akan dari berbagai petani dengan mengantisipasi dampak cuaca. Oke, iya. Kalau ini kasus yang kedua itu kan seorang petani kopi ya. Kalau kopi itu kan hasil dari kopi untuk bisa dikonsumsi oleh konsumen harus berbahan atau berupa kopi kering ya. Kopinya kan harus kering. Jadi para petani bagaimana caranya agar supaya kopi yang sudah dijemur oleh petani didistribusikan dengan aman dan sampai ke tangan konsumen itu tetap kering, tetap bagus kualitasnya dengan cara seperti itu tadi Masnya. Oke, yang kemudian kelompok ketiga sudah siap? Ya, silakan berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Bilang, mewakili dari pada kelompok kita hasil musyawarah. Ya, ya memang diskusi musyawarah ya. Bagaimana cara mendorong perilaku konsumsi yang lebih bijak dan bertanggung jawab di kalangan remaja. Nah, itu remajanya, kasus ketiga itu remaja yang suka shopping. Oke, hasilnya? Hasil musyawarah itu edukasi dan selama di sekolah. Ajarkan siswa mengelola uang saku, menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, Kampanye sadar konsumsi di media sosial. Gunakan banknote yang
sering digunakan remaja untuk menyebarkan pesan tentang konsumsi yang bertanggung jawab, karena challenge 30 hari tanpa belanja online. Oh, bisa nggak tuh 30 hari tanpa belanja online? Nggak bisa. 30 hari tanpa cecetan sama saya. Ya. Oh, gitu ya. Oh iya. Kayaknya nggak bisa deh ya, Mas ya. Masnya bisa nggak? Saya nggak pacaran. Oh, nggak pacaran. Alhamdulillah ya. Oh, gitu. Lanjut silakan. Gerakan second hand dan daur ulang. Oke. Dorong penggunaan barang bekas yang terpakai seperti pakaian dirobot dan mendaur ulang gadget lama. Keteladanan dari keluarga dan guru. Orang dewasa harus memberikan contoh konsumsi bijak dalam kehidupan. Nah, betul ya. Seperti itu. Kayak tadi yang Bu Guru ceritakan, sebagai orang tua memberikan nasihat, guru yang lain juga memberikan nasihat ya, agar menjadi konsumen yang bijak, biar tidak terlalu boros. Jangan selalu, oh lihat ini bagus beli, lihat ini bagus beli. Itu nanti juga akan pengaruhnya sama apa? Keuangan atau kantong kita akan cepat menjadi tipis. Oke. Nah, untuk untuk kalian lebih memahami materi yang Bu Guru sampaikan, Bu Guru akan membagikan tugas setiap siswa, dan nanti setelah selesai dikumpulkan. Oke. Untuk setiap siswa nggih. Ada berapa anak di sini? Cukup nggak? Cukup. Enggak. Silakan Mas. Dibagi. Monggo dibagi dulu. Nah, setiap soal silakan, jika tidak muat boleh di sebaliknya ya. Jika tidak muat. Nah, sambil mengerjakan tugas masing-masing siswa, Bu Guru akan mengulang kembali materi yang tadi Bu Guru sampaikan, yaitu tentang yang pertama tadi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi memiliki 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebaiknya kita menjadi manusia yang bijak dalam kegiatan ekonomi tersebut, baik distribusi ataupun konsumsi. Sudah? Oke. Jika sudah, silahkan dikumpulkan. Kenapa masih ada yang belum ya? Ya, silakan lanjutkan dulu. Oh iya, masih ada satu lagi Bu Guru lupa. Oh, tadi soalnya ada yang kurang nggak? Kalau bisa dipersingkat ya, kalau nggak muat itu. Oh iya, monggo. Kalau bisa biar satu ini 3 jawaban. Kalau susah ya sebaliknya.
Monggo barangkali ada yang kurang.
Ada yang susah, Mbak? Ada yang sudah? Nah, sambil mengerjakan, Bu Guru menyampaikan refleksi dulu ya hari ini. Jadi tadi dari awal kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Dan ada berapa jenis tadi? Ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah itu, dari ketiga kegiatan tersebut memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan itu atau kegiatan tersebut ya. Yang pertama kegiatan produksi memiliki faktor, ada berapa tadi? Ada 5 faktor, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan kegiatan distribusi memiliki 7 faktor, yaitu tadi yang pertama apa? Faktor sarana dan prasarana, transportasi. Yang kedua tentang iklim dan kondisi geografis, sama yang lainnya kebijakan pemerintah. Ya, itu yang perlu diingat ya. Kemudian yang terakhir tadi tentang kegiatan konsumsi. Tadi kegiatan konsumsi berapa faktor? Ada beberapa faktor. Salah satunya apa? Faktor kebutuhan. Yang kedua, faktor kebutuhan keluarga. Yang kedua, faktor pendapatan. Tuh salah satu contohnya beberapa. Nah, sudah bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan?
sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini? Cukup? Oke. Ada yang sudah selesai? Nah, silakan dikumpulkan. Ya. Amit. Nah, Ibu terima ya. Terima kasih. Nah, satunya belum ya. Oke, tunggu. Nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Nah, dah selesai. Oke. Sudah semuanya ya? Sudah. Nah, oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan untuk ketua kelasnya mempersiapkan doa. Ya. Nah, silakan untuk apa? Bersiap untuk silakan. Nah, silakan untuk apa? Pulang, monggo, hati-hati di jalan. Monggo. Oh, di lemari apa? Biasanya di lemari. Oh, oke. Ya, udah. Ya, terima kasih. Silakan duduk yang rapi dulu. Nanti, ya, terima kasih. Monggo, untuk bersiap dulu, merapikan meja dulu, silakan. Biar besok bisa digunakan lagi seperti biasanya.